Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada siang ini masih diberikan kenikmatan berupa kenikmatan kesehatan, kesempatan, keimanan, dan lain-lainnya untuk berjumpa bersua di virtual, di Zoom seperti ini modelnya. Lalu kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah satu-satunya petunjuk dalam mengarungi kehidupan ini. Baiklah, ini pertemuan kedua mata kuliah statistik. Ya, ini mungkin mata kuliah yang agak susah mungkin ya. Termasuk susah bagi teman-teman. Ya, tapi mungkin ada juga yang sedikit mudah buat teman-teman gitu ya. Ya, ada yang tampil di layarnya ya? Ada ya? Yang tampil ada. Itu PowerPoint. Nah, mata kuliahnya adalah statistika pendidikan. Ini pertemuan kedua. Kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan kedua ini adalah memahami tujuan dan ruang lingkup perkuliahan tentang konsep dasar statistika pendidikan. Itu bagian pengetahuannya. Kemudian yang kedua adalah sikap menunjukkan etika, moral, dan kepribadian yang baik, disiplin, rapi, bertanggung jawab, dan sopan santun. Yang ketiga adalah keterampilan, dapat menyebutkan ruang lingkup konsep dasar statistika pendidikan. Itu adalah kompetensi atau kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan kedua dengan materi konsep dasar statistik pendidikan. Baiklah, kita masuk pada pengertian dasar gitu ya. Pengertian dasar dari statistik. Kira-kira teman-teman ini atau adik-adik ini ada yang bisa membahasakan sebenarnya statistik itu apa? Ya. Sudah pernah dengar kata statistik kan gitu ya? Statistik. Pernah mendengar ya? Pernah ya. Pernah ya. Pernah ya. Seperti apa yang pernah Anda dengar? Seperti apa? Kalau tidak. Ya, silakan Maudi. Statistik adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya memprestasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Iya, itu Maudi ya. Siapa tahu ada yang lain lagi yang bisa membahasakan statistik yang ada dalam pikirannya itu seperti apa? Ya. Kalau saya ya. Ya, silakan. Iya, yang terlintas dalam pikiran saya tentang statistika itu adalah suatu metode penelitian yang memiliki sifat hitung begitu Pak. Oh, itu yang terlintas dalam pikiran saya Pak. Terima kasih. Kayaknya sudah paham ini ya, kata-kata statistik itu ya. Padahal baru pertama belajar mungkin statistik ini. Ya. Kalau di sini di buku yang pernah itu ya, yang pernah dibaca, statistik itu adalah kumpulan angka-angka ya,
bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang menggambarkan suatu persoalan. Jadi seperti yang dijelaskan tadi temannya, Maudi dengan Nur Afida. Jadi statistik sebenarnya itu dia katakan menyangkut tentang angka, menyangkut tentang penelitian. Itu sebenarnya statistik. Karena dalam penelitian itu dibutuhkan statistik gitu ya. Dan didapatkan statistik. Statistik juga diartikan sebagai suatu ukuran yang dihitung dari sekumpulan data dan merupakan wakil dari data itu. Itu juga statistik. Ya, seperti misalnya ada sekumpulan skor hasil belajar mahasiswa. Ya, itu ada angka-angkanya, misalnya ada 50, ada 70, ada 80, ada 90. Nah, kalau dirata-ratakan misalnya diperoleh rata-ratanya 80, berarti angka 80 itu adalah statistik. Kumpulan angka-angka itu tadi juga disebut dengan statistik. Jadi statistik itu adalah menyangkut tentang angka-angka. Dalam penelitian, kalau kita dapatkan suatu angka atau suatu skor, itu disebut dengan statistik. Gitu ya. Mudah-mudahan paham tentang statistik. Nah, kemudian statistika. Ini ada tambahannya A di belakang. Yang tadi itu adalah statistik. Yang sekarang ini adalah statistika. Nah, kalau statistika itu adalah ilmunya gitu ya. Metode gitu ya. Ya, metode ilmiah yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data. Itu adalah statistik. Gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan misalnya skor tadi ya, skor hasil belajar siswa. Misalnya si A 50, si B 60, si C 80, si D 65, si E 95. Angka-angka tersebut merupakan statistik. Nah, kira-kira di mana statistikanya gitu ya. Nah, kalau statistikanya di situ adalah bagaimana mendapatkan angka 50? Ya, itu statistikanya. Bagaimana cara mengumpulkan 50 itu? Ya, dengan cara apa caranya mengumpulkan 50? Dengan menggunakan tes misalnya. Atau angket diperoleh 50. Ya, gitu ya. Nah, kemudian rata-ratanya tadi ada 80. Bagaimana mendapatkan 80? 80 itu adalah statistik. Tapi bagaimana cara mendapatkan 80? Itu adalah statistikanya. Gitu ya. Semoga bisa dipahami perbedaan statistika dan statistik. Jadi, karena mata kuliah kita ini adalah statistik pendidikan, berarti statistik pendidikan itu apa yang dimaksud dengan statistik pendidikan? Ya. Nah, boleh kita katakan secara umum statistik pendidikan itu adalah gabungan ilmu pendidikan dengan ilmu statistik. Gitu ya. Itu statistik pendidikan. Jadi banyak persoalan di pendidikan membutuhkan ilmu statistik. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami nih. Nah, seperti tadi, kalau misalnya mau penelitian tentang apa bagusnya, pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Nah, misalnya ada soal seperti itu, atau ada judul penelitian seperti itu. Berarti untuk mencari hasilnya, motivasi belajar dengan hasil belajar, ya, berarti cari data motivasi belajar dengan menggunakan angket misalnya. Kalau hasil belajar menggunakan tes. Ya. Jadi persoalan-persoalan seperti ini merupakan ilmu pendidikan. Tapi untuk menyelesaikan permasalahan itu menggunakan ilmu statistik. Ya. Jadi statistik pendidikan itu adalah gabungan ilmu pendidikan dan ilmu statistik.
Jadi banyak persoalan-persoalan di ilmu pendidikan membutuhkan ilmu statistik. Nah, seperti tadi, itu ya. Nah, pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Kemudian meningkatkan hasil belajar melalui metode TNT misalnya gitu ya. Nah, itu membutuhkan ilmu statistik. Tapi yang diselesaikan permasalahannya adalah persoalan tentang ilmu pendidikan. Mudah-mudahan dipahami ya teman-teman ya. Nah, ada istilah ini. Pernah dengar istilah begini? Bahasa Inggrisnya ya. Figures never lie, only statisticians do. Figures never lie, only statisticians do. Kalau kita artikan ini, artinya adalah bilangan tidak pernah bohong. Ya, hanya statistikawan yang melakukannya. Ya, kira-kira paham kira-kira teman-teman? Apa artinya seperti ini? Paham Ayah. Paham? Paham, Seperti Ayah. seperti apa kira-kira? Datanya itu tidak akan bisa berbohong, tapi orang yang mendapat itu yang membohongi orang lain. Oh, iya, mantap ini. Oh, Yang lain paham? kalau saya ya, Nah, silakan. Ya maksudnya di sini bahwa yang dinamakan data itu kan tidak bisa dimanipulasi, tapi karena manusia itu sehingga data itu bisa dimanipulasi. Itu yang saya maknai, Ayah. Nah, contoh misalnya itu ya. Ya, contohnya misalnya hasil belajar siswa A misalnya ya. Kalau sudah dites hasil belajarnya dan mendapatkan nilai 80, guru tersebut tidak boleh lagi mengurangi atau menambah gitu ya. Apa yang telah diperoleh dengan hasil belajar itu tidak boleh dirubah-rubah. Ya, kalau dirubah itu tidak sesuai dengan istilah ini gitu ya. Bisa dipahami itu di contoh ilmu pendidikan. Kalau di ilmu kedokteran atau kebidanan ada itu istilah bayi gitu ya. Bayi yang baru-baru lahir timbangannya itu taruhlah 3,2 kg. Nah, ini 3,2 kg tidak boleh kita tulis di buku KIA-nya itu 3,5. Harus 3,2 kg. Gitu ya. Nah, sama dengan hasil belajar tadi. Kalau dia sudah mendapatkan nilai 75 atau 80, ya itulah hasil belajarnya. Atau dia mendapatkan 50, ya itulah hasil belajarnya. Jangan dirubah-rubah. Kapan dirubah-rubah berarti tidak sesuai dengan ini gitu ya, istilah seperti ini. Paham ya? Kita masuk ke sini ya. Data statistik. Nah, yang data itu apa kira-kira itu? Data adalah himpunan angka yang merupakan nilai dari unit sampel sebagai hasil pengukuran. Ini data. Tapi menyebut data cukup satu kali saja. Cukup disebut dengan kata data. Jangan menyebut dengan dua kali. Misalnya data-data. Gitu ya. Karena data itu sudah jamak. Kalau teman-teman ini menyebut dengan data, itu jamak-jamak nanti. Itu ya. Cukup dengan satu kali kata saja, data. Seperti itu ya. Jadi kalau menyebut data, satu kali saya sebut data. Jangan mengatakan data-data. Ya, mudah-mudahan itu yang dimaksud dengan data. Jenis-jenis data itu, kalau menurut sifatnya ada dua. Ada namanya data kuantitatif, ada namanya data kualitatif. Ya, kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif itu, kuantitatif itu adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik, dalam bentuk angka. Kalau kualitatif, data yang tidak dapat diukur skala numerik, atau dia disebut dengan data kategori. Itu yang
kualitatif. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dibedakan. Kalau kuantitatif, angka, numerik. Kalau kualitatif, kategori. Ya, misalnya contoh kuantitatif. Jumlah saudara. Ya. Jumlah saudaranya Kemal berapa? 6 ya. Jumlah bersaudara berapa? 6 misalnya. 6. Jumlah saudaranya berapa? 7 dengan saya. Berarti jumlah bersaudara? Jumlahnya 7. Ya, jumlah bersaudara 7. Jumlah saudaranya 6. Angka yang disebut itu adalah kuantitatif. Nah, itu disebut yang kuantitatif. Kuantitatif, kalau kualitatif, yang kategori, misalnya jenis kelamin. Ya. Jenis kelamin di Makassar ada berapa? 2. Ada 2, masih tetap bertahan 2 gitu ya. Siapa tahu sudah bertambah 1 lagi. Gitu. Jadi yang disebut dengan kualitatif itu atau data kategori yang dikategorikan misalnya jenis kelamin itu ada 2, laki-laki dan perempuan, ya. Kemudian warna kulit ada yang putih, ada yang hitam, ya, ada yang hitam manis, ya, dan lain-lain, ya. Nah, itu kualitatif. Kuantitatif itu ada 2, ada diskrit, ada kontinu. Kalau data diskrit, ya dia itu biasanya disebut dengan data bilangan bulat atau dia dalam bentuk menghitung, ya. Kalau data kontinu dia dalam bentuk pengukuran. Ya, apa contohnya data diskrit? Dicontohkan tadi temannya itu jumlah bersaudara. Itu diskrit. Ya, tidak mungkin saudaranya Kemal tadi orang 6,5 gitu ya. Ya. Nah, itu maksudnya diskrit. Ya, bilang bulat. Kalau kontinu dalam bentuk pengukuran. Misalnya berat badannya gitu ya. Berat badannya misalnya ada berapa, berat badannya Kemal berapa gitu ya. Nah, itu kalau dalam bentuk pengukuran, penimbangan, dia disebut dengan data kontinu. Bisa dipahami ini? Jadi paham kuantitatif, paham kualitatif, paham diskrit, paham kontinu. Ya, itu jenis data menurut sifatnya. Nah, kemudian data menurut sumbernya, ada istilahnya data internal, data eksternal, data primer, data sekunder. Nah, ini biasanya digunakan pada saat penelitian ini. Biasakan ada yang bertanya itu gitu ya. Data apa yang digunakan? Apakah data internal kah, eksternal kah? Data primer kah atau data sekunder? Ya. Apa bedanya data ini misalnya data primer dengan sekunder? Nah, data primer itu apa? Data sekunder itu apa? Apa itu data primer? Data yang dikumpulkan oleh penelitinya sendiri. Nah, itu data primer. Ini bisa kita dapatkan lewat wawancara, angket, ya, kuesioner atau tes. Kalau data sekunder, data yang diambil dari suatu sumber dan biasanya data itu sudah dikompilasi lebih dahulu oleh instansi, gitu ya. Ya, namanya juga sekunder, gitu ya. Ya, kalau di bahasa Inggris kan ada istilahnya second. Ya, second gitu ya, data second. Data sekunder berarti data kedua. Data yang telah diambil oleh data pertama gitu ya. Nah, kalau kita mengambil lagi ke situ berarti dia data sekunder. Ya, misalnya hasil belajar ya. Kalau hasil belajar tidak melakukan melalui tes, bisa menggunakan data sekunder. Kita mengambil data di buku lapornya, itu data sekunder. Ya, tapi untuk mengetes itu anak-anak atau siswa-siswa dengan langsung memberikan tes itu namanya data primer. Tapi kalau langsung diambil dari buku lapornya itu adalah data sekunder. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, mungkin ini yang selanjutnya ini
tahapan-tahapan statistika ini yang digunakan pada saat penelitian. Jadi aplikasi statistika itu bisa dalam bentuk penelitian. Sebagaimana tadi pengertian dari statistika itu, pertama mengumpulkan data, menyusun data, menyajikan data, menganalisis data, sampai dengan menginterpretasi data. Jadi harus bagaimana itu peneliti, pertama mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu bisa lewat wawancara, gitu ya. Bisa lewat angket, ya, bisa lewat observasi. Penyusunan data bisa, kalau penyusunan data bisa lewat apa? Nah ini ada istilahnya cleaning, gitu ya. Cleaning. Setelah angket itu kita berikan ke siswa, kemudian dikumpulkan kembali peneliti, terlebih dahulu di cleaning dulu, di editing, diperiksa, ya, jangan sampai ada responden yang tidak menulis namanya dan lain-lain. Kemudian coding, scoring, entering. Ada kodenya, dari kode itu kita berikan skor, kemudian entering, dimasukkan. Langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data bisa dalam bentuk tertulis, tabel, diagram, ya. Kemudian analisis data itu bisa lewat deskriptif, inferensial. Deskriptif ini seperti MEAN, rata-rata, median, nilai tengah, modus, nilai yang sering muncul, dan lain-lain, ya. Kemudian terakhir adalah interpretasi data. Interpretasi data itu apa? Bagaimana kita membahasakan itu angka? Apa artinya itu angka? Ya, jadi sini maksudnya membaca data baik secara manual maupun secara komputasi sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Itu menginterpretasi data. Misalnya ada begini. Pernah kenal begini? Pernah? Ini namanya output SPSS. Ini kalau penelitiannya kuantitatif, biasanya menggunakan SPSS, gitu ya. Nah, ini hasil analisis softwarenya namanya SPSS. Ini menganalisis tentang deskriptif. Analisis deskriptif, ada min-nya, ada median, ada modus, dan lain-lain, gitu ya. Nah, ini semuanya adalah outputnya SPSS. Min-nya 55,2 dan seterusnya. Ya, saya rasa seperti itu, teman-teman. Ini adalah konsep dasar statistik yang kita pelajari tadi adalah mulai dari pengertian statistik dan pengertian statistika. Kemudian jenis-jenis data, ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Kemudian ada tahapan-tahapan statistik, ada dari pengumpulan, penyusunan, penyajian, analisis, hingga interpretasi data. Ya, mudah-mudahan ini paham tentang konsep dasar statistik. Saya rasa seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami, gitu ya. Kalau ada pun yang mau bertanya, silakan bertanya. Kira-kira adakah yang mau bertanya?